Indonesia dikatakan gudangnya situs bersejarah warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Vihara Gayatri terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok. Hampir seluruh bagian komplek vihara dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tempat tersebut terasa rimbun dan rindang. Tidak hanya pepohonan, lebih dari 3 kolam ikan pun dapat dijumpai di Vihara Gayatri. Jika Imlek tiba, ratusan orang memadati Vihara Gayatri yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok ini. Mereka para jamaah tampak khusyuk bersembahyang di depan dewa-dewa. Sambil melafalkan doa-doa, para pengunjung berharap keberkahan dan keselamatan melalui Hari Raya Imlek. Mereka datang dari berbagai daerah. Umumnya berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengenakan pakaian atribut serba merah. Umat Buddha maupun warga keturunan Tionghoa menyempatkan diri untuk bersilaturahmi di tempat vihara tersebut yang dibangun pada tahun 1984 itu. Vihara Gayatri merupakan salah satu ikon tempat suci warga Depok dan sekitarnya. Luasnya mencapai 6 hektar. Hampir seluruh bagian komplek vihara dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tempat itu terasa rimbun dan rindang. Tidak hanya pepohonan, lebih dari 3 kolam ikan pun dapat dijumpai di Vihara Gayatri. Vihara yang terletak sekitar 3,5 km dari stasiun Cibinong itu menjadi primadona tersendiri bagi para pengunjungnya. Bukan saja dari kalangan umat Buddha, pengunjung umum pun kerap datang ke Vihara Gayatri untuk sekedar berekreasi atau mengisi waktu libur sambil melihat pemandangan yang memanjakan mata. Vihara Gayatri ini sudah berusia 35 tahun. Luas bangunan vihara ini mencapai 2.400 meter persegi. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan untuk sembahyang. Ruangan-ruangan itu diantaranya adalah ruang Dewi Kuan Im atau Dewi Kesejahteraan, Dewa Kuangtong atau Dewa Kebajikan, Dewa Chai Sen, Dewa Kekayaan, serta Dewa Totipakung atau Dewa Dapur. Ada satu lokasi ruangan yang juga tak kalah ramai dikunjungi. Itulah tempat petelasan Eyang Semar dan Mbah Jepra dengan patung macan yang terdapat di sana. Ruangan itu pun cukup untuk puluhan orang melakukan senming atau sinbeng. Kata itu lebih akrab dengan sebutan sembahyang. Dalam ruangan itu terdapat 3 patung macan. Jika dilihat sekilas, hampir tidak beda dengan aslinya. Patung tersebut ternyata merupakan penjaga pada ruangan yang dipercaya sebagai tempat mampirnya Prabu Siliwangi. Tempat ini erat kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Mulut patung macan yang terbuka dipenuhi lembaran uang. Mitosnya siapa yang menyimpan uang di mulut macan tersebut akan diberi keberkahan tersendiri. Selain mitos keberkahan saat meletakkan uang di mulut patung macan, ada pula kisah lainnya terkait keberadaan sepasang kayu berwarna merah yang disebut kayu naga. Konon lewat komunikasi dengan leluhur, maka akan ada isyarat saat melempar kayu tersebut. Jika salah satu kayunya tertutup dan satu kayu lainnya terbuka, maka itu jadi petanda persetujuan dari para leluhur. Selain petilasan Prabu Siliwangi,
Setidaknya ada sekitar 50 tempat untuk sembahyang. Setiap spot tentu berdiam dewa yang berbeda pula. Bagi pengunjung, dipersilahkan untuk menyembah setiap dewa yang mereka percayai. Namun, identitas dari kelenteng tersebut adalah Dewi Kuan Im. Dewi kebahagiaan itu dipercayai berdiam diri di kelenteng tersebut dan menjaga setiap pengikutnya. Geser ke arah dalam kelenteng tersebut, sekitar 20 meter pengunjung akan disambut patung Kuang Tong yang setelah diangkat menjadi dewa. Dia dikenal sebagai dewa perang. Patung tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter. Tangan kanannya memegang sebilah tongkat panjang yang di ujungnya terdapat mata pisau. Menurut jemaah di sana, Dewa Kuang Kong itu diangkat menjadi dewa karena sikap satya dan setianya. Vihara Gayatri menyimpan suasana kedamaian dan ketenangan. Sehingga pendiri vihara membangunnya dengan menyelaraskan keseimbangan dengan alam. Karena alam merupakan elemen penting bagi kehidupan. Selain banyaknya pepohonan, kolam penuh ikan dan kura-kura, di Vihara Gayatri tersimpan 7 sumur yang dipercayai membawa keistimewaan. Ketujuh sumur itu tak pernah surut meski di musim kemarau sekalipun. Sumur 7 paling diminati bagi para pengunjung. Ada yang datang untuk bersuah foto, ada pula yang ingin membuang kesialannya. Di sumur 7 ini tempat umum, jadi siapa saja bisa mandi di sini. Semua tergantung kepercayaan masing-masing saja. Kalau kita percaya akan berbalik ke kita. Sebenarnya sumur di Vihara Gayatri berjumlah 10 unit. Sumur tersebut terdiri dari 7 sumur sejajar. Sumur ke-8 adalah kolam, sumur ke-9 adalah sumur di tengah kolam, sedangkan sumur ke-10 ada di bagian paling pojok kelenteng tersebut. Tentunya setiap sumur memiliki fungsi yang berbeda, misalnya untuk memperoleh rezeki, membuang kesialan, menyembuhkan penyakit, hingga mendapatkan jodoh. Namun siapa sangka, sumur ini merupakan wujud nyata dari mimpi sang pemilik Vihara Gayatri. Saat itu di dalam mimpi, sang pemilik vihara mendapatkan parina atau wangsit dari seorang kakek bersorban, berjenggot dan berbaju putih untuk membuat sumur tersebut pada area kelenteng.
Kisah pembuatan sumur tujuh ini bermula dari mimpi berulang-ulang yang didapatkan pemilik vihara. Awalnya mimpi ini dianggap biasa saja, namun mimpi tersebut datang terus berulang-ulang kepada pemilik vihara. Dalam mimpinya, pemilik vihara mengaku bertemu seorang lelaki berjenggot, bersorban dan sangat berwibawa. Lelaki itu mengaku bernama Eyang Jagat. Lalu Eyang Jagat memberi wangsit untuk membuat mata air yang bermanfaat untuk sesama manusia tanpa memandang apapun agamanya. Amanat sang Eyang Jagat pun dilaksanakan oleh pemilik vihara. Lalu pemilik vihara menyuruh orang untuk menggali mata air di belakang vihara. Baru 1,5 meter menggali, sumber mata air yang deras muncul hingga membentuk mata air yang sangat jernih. Diberi nama sumur tujuh karena terdapat 7 sumur yang digunakan untuk menampung air jernih yang terus mengalir. Air di dalam sumur itu berasal dari sumber mata air. Oleh para umat Buddha dan warga keturunan Tionghoa dimanfaatkan untuk mandi, dengan harapan mereka bisa terhindar dari malapetaka. Bukan hanya itu, sumur tersebut dipercaya juga mendatangkan jodoh dengan cepat. Khasiat dari masing-masing sumur berbeda-beda. Seperti sumur Sriningsih, sumur itu berkhasiat untuk menerangkan diri dan pikiran. Kemudian sumur Waras, yang dianggap mampu mengobati segala macam penyakit, serta sumur Silungguh dipercaya untuk mendatangkan kedudukan derajat yang lebih tinggi. Sementara yang paling banyak dikunjungi yakni sumur Kunarati Kumanjaya, yang disebut-sebut pengunjung bakal mudah mencari jodoh. Kemudian ada sumur Sri Rejeki. Sumur ini berkhasiat melancarkan usaha mencari rejeki. Selanjutnya yaitu sumur Dewi Sri Mulyasari untuk pengobatan. Dan Sri Poncowarno memiliki keistimewaan terhindar dari musibah yang mengancam. Setiap sumur di Vihara Gayatri ini konon memiliki khasiat tersendiri. Meski yang tersohor adalah sumur 7, tapi sejatinya ada 10 sumur yang kini berada di kawasan Vihara Gayatri. Dari sumur ke-10 yang dibangun belakang memiliki keunikan tersendiri. Jika sumur-sumur lainnya dianjurkan untuk pengunjung mandi di sana, maka di sumur ke-10 justru ada pantangan untuk mandi. Sumur ini hanya dikhususkan sebagai tempat cuci muka dan airnya diminum. Keberadaan sumur di Vihara Gayatri telah merentang sejarah panjang. Awalnya sumur ini dibangun pada tahun 1987. 2 tahun setelah pembangunan vihara tersebut. Proses penggalian sumur sendiri diawali dari kisah tak lazim, di mana ada wangsit lewat mimpi untuk menggali 7 sumur yang letaknya di sisi kiri vihara. Sumur-sumur ini ramai dikunjungi terutama di hari libur dan akhir pekan. Tapi ada salah satu kebiasaan yang telah mengakar sejak lama, yakni mandi pada malam Selasa Kliwon. Jika mandi pada malam tersebut, ada prosesi khusus yang harus dilewati dan tak hanya dari kalangan tertentu. Sumur-sumur dengan mitos beragam khasiat tersebut dikunjungi banyak warga dari berbagai kalangan dan latar belakang budaya. Seiring perjalanan waktu, keberadaan sumur-sumur ini disebut sebagai wujud sinkretisme, perpaduan dari berbagai paham dan aliran yang menghasilkan beragam abstrak mencari keserasian dan keseimbangan. Air dari dalam sumur ini bila mandi di tengah malam dan diresapi, rasa airnya sangat segar, tapi tidak merasa dingin, bahkan konon bisa menjadi hangat. Masing-masing sumur ini jaraknya berdekatan. Para pengunjung pun bisa dalam sekali waktu mengunjungi ke-7 sumur sekaligus. Tidak hanya untuk mandi,
Sumur itu pun dimanfaatkan pengunjung untuk melemparkan koin. Mereka percaya, dengan melakukan ritual ibadah seperti itu, kebaikan akan kembali kepada orang yang melemparkan koin tersebut. Masyarakat percaya, koin yang dilemparkan ke dalam sumur itu akan mendatangkan kebaikan. Konon, koin yang dilemparkan sebetulnya adalah sedekah atau membantu biaya pemeliharaan vihara. Dengan begitu, dengan melempar koin turut berbuat baik memelihara vihara. Mereka turut berbuat baik memelihara vihara dan akan dibalas yang kuasa dengan kebaikan yang lebih banyak. Mitosnya, koin tersebut sebagai lambang agar kita mendapat kemurahan rezeki dari Sang Maha Pemberi. Penggalian sumur tersebut dilakukan di 7 titik berdampingan sesuai dengan apa yang ada di mimpi sang pemilik vihara. Pemilik vihara mendapatkan wangsit dari seorang kakek berjenggot, bersorban, dan berbaju putih. Tempat ini adalah tempat yang suci. Pernah ada kejadian, ada seorang laki-laki dengan kondisi lumpuh datang bersama keluarganya mencari sumur yang ada di dalam mimpi. Setelah berkeliling ke berbagai kota, akhirnya orang tersebut menemukan lokasi yang sesuai dengan mimpinya, yaitu sumur 7 yang ada di lingkungan Vihara Gayatri. Orang tersebut mandi di sumur itu dan kesehatannya semakin meningkat, hingga dirinya beberapa kali datang untuk terapi pengobatan, bahkan hingga sembuh total. Warga pun mulai berdatangan untuk mandi dan membawa pulang air yang dianggap punya khasiat dan membawa keberkahan tersebut. Tidak hanya masyarakat Depok saja, ternyata banyak orang yang dari berbagai kota datang untuk merasakan khasiat mandi di 7 sumur tersebut. Ada pantangan pula untuk wanita yang sedang datang bulan dilarang untuk ke area sumur 7. Pernah ada yang melanggar pantangan tersebut dan akhirnya terkena malapetaka. Selain sakral, sumur 7 ini adalah tempat suci, jadi para pengunjung diwajibkan menjaga kesopan santunannya. Pernah ada kejadian seseorang menghina air sumur, lalu orang tersebut mendapatkan malapetaka. Orang tersebut muntah-muntah hingga akhirnya pemilik sumur meminumkan air sumur kepada orang tersebut dan sembuh. Beragam mitos yang terdapat di 7 sumur Vihara Gayatri, dari menenangkan lahir batin hingga menolak malapetaka. Berada di Jalan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Vihara Gayatri yang dibangun di atas lahan 2 hektar tersebut menyimpan keunikan tersendiri. Keberadaan 7 sumur yang kini sudah dilengkapi menjadi 10 sumur itu menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Beragam mitos tentang 7 sumur hingga mitos lainnya di sekitaran vihara tersebut masih sangat banyak untuk digali. Vihara Gayatri didirikan sejak tahun 1984 dan hingga saat ini usianya sudah 35 tahun. Tiada yang berubah di Vihara Gayatri selama 35 tahun berdiri. Semua tidak ada yang berubah, masih sama seperti dulu. Bangunan, ruangan, lampion, segala macam semua sama seperti dulu. Vihara Gayatri punya keunikan dibanding vihara-vihara umumnya di Indonesia. Meski perayaan Cap Gomeh sudah lama tidak dilakukan di sini karena alasan dana dan ketersediaan tempat. Keunikannya tercermin melalui ruangan-ruangan yang dibangun di dalamnya, karena tidak ada yang berubah meski sudah puluhan tahun. Dewi Kuan Im dipercaya sebagai tuan rumah di Vihara Gayatri. Dewi tersebut mempunyai arti nama kasih sayang yang suka menolong. Khusus untuk Dewi Kuan Im, para jemaah memberikan persembahan berupa bunga-bungaan seperti bunga sedap malam ataupun bunga mawar. Sekeliling ruangan Dewi Kuan Im pun ditumbuhi bunga-bunga yang memperindah ruangan tersebut. Sosok Dewi Kuan Im pertama kali dikenal di Cina pada abad pertama sebelum Masehi bersama dengan masuknya agama Buddha. Tiap vihara mempunyai tuan rumah. Vihara ini tuan rumahnya adalah Dewi Kuan Im. Demikian ulasan singkat dari Vihara Gayatri. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan bersama.